satu tips buat ibu-ibu di rumah. Kameranya yang mana nih yang kelihatan? Nih, ke depan. Tapi ini beneran. Bapak percaya nggak? Hanya dengan satu botol ini, saya bisa memisahkan telur. Bapak, tolong dipegang. Jadi ini beneran bisa dipraktekkan di rumah, Pak. Memisahkan telur tuh semua orang juga bisa. Ini tuh dari merah dengan yang putihnya. Iya, itu maksud saya. Maksudnya. Itu biar ada gunanya sini. Iya, merah putihnya kan. Kuning, telur kuning. Iya. Merah, saya lu katanya bendera merah putih. Nah, beda telurnya yang dipakai ya. Kalau telur angsa memang agak merah dia. Benar, telur angsa. Sini, lu pegangin mic gue. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini adalah biasa yang... Hidup gue dista banget sih kalau nggak diusul pegangin mic. Bikin kopi sekalian. Alah kan udah biasa pegang kayak gini-gini. Oh iya sih. Jadi kita bisa lihat ini adalah salah satu alat yang biasa kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Ini untuk ibu-ibu. Kalau beli alat pemisah telur itu paling mahal 12,5 Rp25.000. Tapi dengan alat ini bapak-bapak ibu bisa lihat ya. Oke ya. Nih ya, bapak lihat ya. Pelan-pelan, ya. Nah, ini baru sempurna. Nah, seperti ini. Luar biasa ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, mungkin ini buat bapak adalah hal simple. Iya. Tapi sebenarnya dengan kita bisa memanfaatkan apa yang sudah menjadi barang-barang bekas di sekitar kita bisa menghebat 12,5 sampai 25.000. Kita tidak usah beli alat yang buat misah-misahin ini. Interupsi tanya dulu, Cipan. Itu kan kalau kita mau ambil kuningnya. Iya. Lah kalau kita butuh putihnya gimana? Ya udah ambil bapak. dulu kuningnya. Putihnya Ini bapak di dapat. sini. Berarti kan putihnya nggak di dalam botol. Saya butuhnya putihnya di dalam botol. Beda lagi. Sekarang masukin lagi ke botol. Ya tinggal bapak keluarin, bapak masukin Botol putihnya ke masukin sini. ke situ. Nah terus kuningnya kemana kalau nggak di dalam botol? Kan botolnya 2. Ngapain juga? Lah itu kan cuma satu. Ini contoh, Nah, contoh harus yang benar dong. Iya juga, Pak. Kalau nggak benar jangan kasih contoh. Ini Saya bikin kesel. ini kan udah ngerti lah, Cak. Loh, Sebenarnya. saya ngerti. Pak, maksudnya di sini yang berusaha saya perlihatkan kepada penonton di rumah adalah jangan anggap remeh botol bekas. Yang selama ini mungkin kita langsung buang, tapi kalau Bapak memanfaatkan ini bisa untuk Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah Bapak, bagaimana Anda, nah ini kalau Anda potong, Anda bisa jadi tempat pensil. Ini bisa silakan dilihat, ini saya punya foto-foto di sini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Bapak-bapak Ibu bisa memanfaatkan dari barang-barang bekas. Nah, Saya tidak akan jualan di sini. Ini adalah ide-ide yang sudah saya kumpulkan sendiri. Cik, Bapak, ya ada Pak. itu dipotong bisa buat tempat pensil. Bisa buat tempat pensil Bapak Kalau lihat. pensilnya kita nggak punya, buat tempat apa ayo? ya nggak usah dong. Ya Bapak mau buat tempat bolpen juga boleh. Terserah. Oh bisa ya tempat pulpen? Bisa. Ngomong dong jangan pensil aja. Bapak bisa buat tempat apa aja, lihat. Bagus Bahkan ya. tempat tidur Bapak bisa lihat. Ini tanaman juga nih bagus. buat Nah, tanaman. terus Bapak bisa lihat itu buat ibu-ibu rumah tangga itu bisa buat taruh beras, Ya. taruh pasta, taruh macam-macam di situ. Jadi sekali lagi jangan pernah menyepelekan barang-barang bekas seperti ini. Ini kan lu bekas siapa? Lu kan bekas juga. Nah, Ya. jadi sekali lagi saya tidak di sini, saya tidak jualan, tidak melulu cicipan dan ambil bagus, keuntungan, tapi saya di sini murni berbagi tips. Tapi kan ini dia tadi tipsnya mungkin terlalu cepat. Ini semua sudah saya bukukan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli silakan 17.500. Di sini ada 1.000 tips ya Bapak Ibu ya. Silakan langsung saja dipilih ya Bapak ya. Hari ini Jualan semua saya juga, bagikan. ya. Enggak Pak. Ini 17,5 tapi dapat 1.000 tips Pak. Lumayan Pak. Ya jualan namanya. Hari ini harga spesial lah Pak. Senin nggak naik. Pokoknya buat di sini Ci, semuanya boleh. harganya berapa Ci? 17,5 tadi saya udah ngomong. Kalau saya beli 100.000 kembaliannya berapa? Lu ngapain? Hitung potong kan 17,5. Cepet ceng, 17,5. 82,5. Kelamaan gini, itu harganya berapa? 17,5. Kalau saya bayar 25.000 kembaliannya berapa? 7,5. Ya ini nggak pinter. Kita Kelamaan gini, itu harganya berapa? 17,5. Kalau saya bayar 25.000 kembaliannya berapa? 7,5. Ya ini nggak pinter. Lo kenapa? Ya kembaliannya ya 2.500. Enggak, lu bayar gua. Nggak usah ada kembalian, lu bayar uang pas. Lo nggak bisa. Ini Pak, Anda harus Gimana sih? benerkan. Gimana? Yuk. Anda jual berapa Lu harganya? salah. 17,5. Dengerin dulu, jual berapa? 17,5. Saya bayar beri 25.000. Iya. Kembaliannya berapa? Saya kasih 7,5. Ya ngapain? usah. Ini nggak bisa dong. Loh, kalau kasih saya bawa 20. 25 kan yang saya kasih cuma 20. Iya. Ngapain 5-nya tak kasih juga? Kembaliannya 2,5. Salah. Iya, Kata lu gua. Rugi kamu.
Ya nggak? Kalau dia memang ngasih saya 25. Ya kalau Ya gitu. nggak mungkin Ya loh. ngapain Harganya ngasih? 17,5 terus dia Aduh. ngasih 25 nggak mungkin. Ya Dikasih 20-nya 20 ribu lah. Memang Nominal saya uang. bawa Makanya pulang. kata gua, Ya kenapa lu nggak ngomong tinggal kasih noban aja, lu mesti pakai ada goceng-gocengnya. Tunggu, jangan ribut. Ngerti nggak sih? Ya, harga buku saya 17,5. Ya. Dia kasih noban go. Ya. Saya kembaliin berapa, Pak? Ya kembaliin aja. Berapa saya tanya? Kembaliin aja. 17,5. Dia kasih noban go, Pak, 25 ribu. Berapa Jadi saya gini. kasih kembalian? Ya, Bancit, lu ya kembaliin kembaliin Cibancit aja lu. Kok Cibancit, Pak? Hah? Kok Cibancit? Nggak tahu. Noban kau berapa? Go, noban go 25 ribu, Pak. 25 ribu Iya. ya? Cibancit 2.500 berarti. Oh, nggak bisa. Ya gua kagak ngerti bahasa Pak, dia. udah. Gak usah ribut. Iya. Saya nggak jadi beli. Tuh. Jadi nggak jadi beli aja. Lingkungan hidup. Menurut saya, lingkungan itu ada dua jenis, Pak. Ada yang pertama lingkungan abiotik. Abiotik. Yang It- bukan. Itu adalah yang tidak asing lagi di sekitar kita. Misalnya orang sakit pasti akan berhubungan dengan abiotik itu. Apotek. Pak. Iya, itu apotik, Pak. Apotik. Nanti dimarahin lagi sama Kang Maman. Apotek. Apotek, ya. Iya. Pak Denny. Bukan apotik. Apotek. Anda bisa gunakan barang bekas itu, botol itu. Untuk Buat misahin otaknya dari kepalanya. Dimbut-but gini. biar keluar ya. Bapak coba main, misalnya ada kondangan, Iya. pasti ada tulisan di situ. Iya. Apa itu? Pohon doa ribu. Mohon. Pohon doa restu. Oh iya, Pohon pohon doa restu. Pohon 2.000. Pohon doa ribu. Pohon doa restu. Mohon doa restu. Mohon itu bukan pohon. Kenapa? Gua salah kenapa lo batuk-batuk? Batuk gak boleh. Bapak ngelarang orang batuk. Apa saya pengen saya ketawa? Salah. Enak mana? Enak batuk apa ketawa? Enak batuk kan? Ya enak batuk deh. Nama Sekarang saya tanya sama Cak Lontong, masih mengenai lingkungan hidup ini. Sejauh mana penelitian dan pengetahuan Anda atau wawasan Anda mengenai lingkungan hidup? Salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Anda tahu Brasil? Saya tahu. Orang-orang Amerika? orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berhasil. Ini negara yang saya tanya. Itu berhasil. Tolong secara semantik Anda perhatikan benar-benar. Iya. Kenapa saya menanyakan Anda tahu Brasil, Anda tahu Amerika, Anda tahu Cina? Tahu saya. Mereka adalah 3 negara di atas kita. Yang keempat adalah Indonesia. Maksudnya untuk Dalam hal merusak lingkungan. Itulah hebatnya kita. Bisa menjadi 4 besar. kalau merusak ya. Ya, apapun itu prestasi. Kok prestasi? Prestasi lebih harusnya prestasi itu disertai dengan sesuatu yang baik. Kalau yang seperti itu bukan prestasi namanya. Sama. Sama lagi. Pendapat kita sama semua, Ya, tapi Anda maksudnya meninjau dari hal yang beda saja. Ya. Saya akan awali dengan sebuah peribahasa yang berhubungan dengan lingkungan. Kenapa? Kenapa Pak Denny kayaknya semangat banget kalau Cak Lontong mau baca peribahasa. Nah, Anda tahu kan sudah berapa kali peribahasa dia bacakan? Dan Pasti hasilnya? aneh kan? Yes. Dia merusak tatanan bahasa loh. Ya silakan peribahasanya. Tolong. Berkaitan dengan lingkungan, saya akan mengangkat sebuah peribahasa. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, boleh kan? Mana Ada ada boleh penambahannya. kan ya Pak? Ada penambahannya ya. Saya dari SD belajar itu nggak ada kalimat terakhir boleh kan? Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, boleh kan? Boleh Pak. Peribahasa. Boleh. Apa nanya sih? Nah, ini peribahasa atau gimana sih? Loh, Anda peribahasa itu jangan diartikan hanya apa yang tertulis, itu ada makna di dalamnya. Ya air pelimbahan, Air cucuran cucuran. jatuhnya ke pelimbahan juga, boleh kan? Boleh, boleh. Silakan. Nah, dijawab gitu kan enak. Iya. Saya lanjutkan Boleh. dengan peribahasa yang kedua. Karena kalau air cucuran atap mungkin sedang terjadi hujan. Iya. Nah, kaitannya dengan hujan. Sedia payung sebelum dan sesudahnya, terima kasih.
Lo menutup atau apa sih sebenarnya? Peribahasa peribahasa. atau menutup? Peribahasa. Peribahasa menutup kalimat itu namanya. Bicara tentang lingkungan hidup sekarang. Iya. Lingkungan hidup adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat berbagai macam makhluk hidup, di mana makhluk hidup tersebut dapat saling berinteraksi satu sama lain, dan akan menciptakan suatu individu-individu yang berakhlak mulia, beriman, dan tidak ditentukan oleh hukum Newton 2, dan merupakan kumpulan dari unsur molekul atom yang hingga sekarang dilindungi oleh Lu baca undang-undang apa sih, dan Bro? dapat menciptakan balance of human dan dapat dinyatakan dengan rumus H2COS sama dengan 7XY. Lu apa sih yang lu baca tuh apa? Lingkungan hidup. Lingkungan- Atau boleh disingkat lingkungan di mana tempat kita hidup. Jadi yang awal tadi udah nggak usah diingat-ingat. Lingkungan itu adalah lingkungan di mana tempat kita hidup, itu aja udah. Kalimat Anda itu tidak efektif. Nah. Itu seperti pepatah besar pasak daripada pesek. Nah. Tiang, Pak. Ini dia jadi bingung nih gara-gara saya nih. Iya memang iya dia. Dia ikut bingung. Bener. Dia ikut bingung Peribahasanya gara-gara bener kan? kamu. Atau saya ulangi tadi. Nggak usah. Dikira nggak capek apa baca panjang gitu. Berikutnya, memahami tentang lingkungan hidup itu sebenarnya kita begitu Anda lahir, Anda sudah diberi anugerah untuk bisa memahami itu. Makanya anak kecil pun sebenarnya sudah tahu. Ya kan? Anak kecil taunya dari mana? Tahu dari anak besar. Orang tuanya, kakak-kakaknya. Benar, Pak. Itu, Pak. Anda sepele banget pertanyaannya ya? Saya Semaradona. Pemain bola, Pak. Ele Maradona. Iya. Maaf Pak Host, Bapak pernah mengconsider nggak kalau surveinya itu salah satu bentuk perusakan Pak? Iya. Itu kan dia memasukkan Enggak. Ini Peru nggak masuk sama sekali di 10 negara. perusakan Perusakan. Saya tuh udah setingkat di atas kesel, saya mual Pak. Ya. Nah, itu efek dari lingkungan yang tidak sehat. Lu yang bikin mual. Ah, bisa-bisanya gue aja kan. Ya. Ini saya akan bertanya nih. Kalau Anda tadi bicara masalah hutan, itu terlalu jauh. Itu sama sekali bukan area Anda. Anda siapa sih ngomong masalah hutan? Orang kan mengerti, pasti punya Iya, care. tapi Iya. buat kita yang jangan jauh-jauh lah. Kita bicara masalah sampah, seperti Tasya tadi contohnya, ya kan? Yang simpel-simpel aja kita bahas. Penebangan pohon Anda bisa apa? Apa yang bisa Anda lakukan untuk itu? Sederhana. Kalau Anda bersih dari diri Anda akan bisa memberi contoh pada lingkungan. Itu yang Ini saya dilakukan tanya Tasya. pada panelis supaya saya bisa melihat Ya, seberapa care Anda pada lingkungan. Jika Anda melihat orang yang membuang sampah, ya kan? Apa yang Anda lakukan? A. Menegur. B. Memungut dan membuang sampah itu di tempatnya. Jadi apa yang Anda lakukan kalau Anda melihat orang membuang sampah? Coba Narji. A. Menegur orang itu. B. Memungut dan membuang di tempatnya sampah itu. Saya nggak berani negur. Karena dia budak. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Satu. Tasya, apa yang Anda lakukan kalau Anda melihat orang membuang sampah? Dua-duanya Menegur dan membuang sampah itu pada tempat sampah. ini aktif. Jadi dia memberi respon yang aktif juga. Saudara Yadi, walaupun Anda dari Tengah Timur ya. Timur Tengah. Balik, Pak. Loh, kan kalau sana kan bacanya dari kanan kan? Iya. Ya tapi kan Bapak bahasa Indonesia, Pak. Hah? Tuh, Bapak dia hebat loh. Belum Dia pernah- bisa membuat orang berbagai ras tuh jengkel sama dia Pak. Iya. Ini sampai ras ontak kayak gini bisa ngambek, berarti udah masuk. Dimensinya lain dia tuh benar. Apa yang Anda lakukan kalau melihat orang membuang sampah? Menegur atau memungut dan membuang? Kalau saya biarin. Ini Oh, punya yang B, sikap. Pak. Yang B. Yang B, memungut B. dan membuang. Cipan, apa Saya yang nggak Anda... mau jawab. Hah? Saya nggak mau jawab. Nah, itu. Apa itu? Riko, itu sebuah jawaban, tidak Oh. mau menjawab itu. Riko, C, Pak. nggak ada C. Hah? Nggak ada C. Saya sama seperti Tasya. Ya. Menegur. Ah, saya kalau gitu nggak mau sama. Tuh, gak ada yang mau malu. Gak ada yang mau malu.
Lu jangan nyamain sama orang deh. Lu jawab aja. Udah kamu Oke. jawab aja, jangan Saya sama. jawab. Nah. Saya sama kayak Nggak ada. no comment lah kayak Cipan. Ah, Oh, kalau gitu saya mau jawab, Pak. enggak. Hah? Nah. Apa Ayo, jawabnya jadi. apa Jiban? A atau B? Saya B, Pak. B. Memungut sampah, membuangnya. Saya punya hak jawab. Udah habis tadi udah dikasih Saya kesempatan. jawabannya terserah sama Pak Denny. Nggak ada, udah habis lu masanya udah. Lu kalau mau beli voucher lagi lu goreng-goreng lagi nggak ada udah. Saya yang B. Nggak ada habis pokoknya. Saya hina udah, banget Pak di langsung. sini. Hah? Pak Langsung. Jarwo, Pak Jarwo. Saya pilih menegur. Saya biarin kata saya juga. Itu pilihan siapa Pak Jawa? Ya, Itu pilihan siapa? Saya juga menegur pilihan sama, saya. Benar. sama Pak Jawa saya. Nggak salah. Enggak. Ya udah. Silakan. Kesimpulannya Pak. Ini bukan kesimpulan, tapi saya bisa melihat bahwa jawaban Anda itu orang yang satu. Kalau memang Anda sadar berarti Anda orang yang hebat. Seperti Tasya tadi menegur dan membuang sampah itu di tempatnya. Tapi kalau itu tidak benar-benar Anda lakukan, Anda pembohong total. Ah. Karena apa? Sebenarnya apa yang Anda lakukan kalau melihat orang membuang sampah itu sederhana. Satu, Anda pasti melek, membuka mata. Kalau enggak bakal bisa melihat. Saya menganjurkan anak saya setiap hari dia menanam satu pohon. Bagus. Bagus memang, tapi Anda tahu hasilnya 2 bulan ini. Apa? Sebenarnya apa yang Anda lakukan kalau melihat orang membuang sampah itu sederhana. Satu, Anda pasti melek, membuka mata. Kalau enggak bakal bisa melihat. Pertanyaan berikutnya. Kok pertanyaan berikutnya? Survei langsung. Ayo survei. tadi, jam 68. Saya tanya, 68. kenapa Anda membuang sampah sembarangan? 1. 80 orang menjawab karena sengaja. 5 orang karena terpaksa. 3 karena dipaksa. Dipaksa gimana? Dipaksa, terpaksa. Ya. Terpaksa karena dia tidak lihat tempat lain kecuali di tempat dia mana membuang sampah. Kalau dipaksa itu Dipaksa? karena dia nggak pengen buang, tapi dipaksa oleh orang lain untuk membuang. Yang sengaja ini yang jadi masalah. Yang 10 orang lagi mana tadi baru 88. Ya yang maksa dua-duanya tadi itu. Nggak lari karena ketahuan dia yang maksa. Ada 10 orang lari. Gila ya. Orang 10 terus masih sempat lari terus masih dia Loh, ini. makanya nggak saya teruskan. Ngapain masa saya mau ngejar survei sambil lari kan nggak mungkin. Oke saya lepas nggak masalah. Karena yang poin terpenting adalah 80 orang yang sengaja tadi. 80 jadinya Saya sekarang. tanya, kenapa Anda sengaja membuang sampah? Iya. 50 menjawab harus dibuang. 30 dibuang sayang. Kok dibuang sayang? Iya. Dibuang sayang kenapa? Duh. Sampahnya sampah apa? Sampah-sampah biasa. Tapi kok dibuang sayang? Mungkin karena dia seperti Cipan memanfaatkan. Jangan belum tentu ngerti Anda. Ini saya aja yang survei aja nggak bilang kok. Anda nggak survei sudah bilang Ya, dari ya. mana? Akhirnya Daur ulang mungkin takutnya. saya tanya ke 5 orang yang sengaja membuang dengan alasan harus dibuang. Kenapa itu alasannya? Hanya ada 25 yang menjawab. 25 yang menjawab. Dari 50 yang saya tanya. Karena yang 25 dibuang sama 25 tadi. Itu orang dibuang sama... Hah? Inilah anehnya. Gimana sih lu 25 orang masa orang ngebuang orang? Orang tuh masa... Orang kan Pak. tidak layak. Sebentar Pak, Ya. Anda aneh gak dengan keadaan negara Anda ini? Ketika banyak bayi ditemukan Iya. di tempat sampah, di tempat-tempat yang tidak seharusnya, itu apakah tidak dibuang namanya Pak? Iya itu dibuang betul. Emang yang disurvei bayi, yang 25 itu makanya dibuang. Ini pertanyaan yang cerdas. Nah. Ini yang menjawab juga harus cerdas. Siapa? Siapa di sini yang cerdas? Capek bener deh. Ya kan? Iya. Artinya Iya, apa? betul. Kenyataan bahwa sampah atau yang dibuang itu tidak harus sampah. Orang pun bisa dibuang. Iya. Hebatkah negara Anda? Saya Kondisi. tanya. Kalau hebat. Tadi kan keempat perusaka. Nah, akhirnya Anda mengakui kan bahwa itu prestasi? Prestasi. Anda mengatakan hebat. Nggak ada namanya hebat kalau bukan prestasi. Iya. Nah, itulah yang harus kita rubah bersama. Satu hal yang ingin saya tanamkan, didiklah mencintai lingkungan itu pada anak.
Iya, betul. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Mendidik pada anak harus dengan Memberikan. contoh. Sekarang contohnya anak saya ini kadang-kadang Ya. gini. Saya menganjurkan anak saya setiap hari dia menanam 1 pohon. Bagus. Bagus memang, tapi Anda tahu hasilnya 2 bulan ini. Apa? Saya nggak bisa keluar rumah. Kenapa? Rumah saya ketutup pohon semua. Itu efeknya. Anak saya yang seneng. Kenapa senang? Nah, dia nggak perlu masuk rumah, dia main di luar terus, orang terhalang pohon. Bapak maaf, Ya, saya yakin ada manipulasi di sini. manipulasi. Tadi Bapak bilang, sebentar. Tadi Bapak bilang anak Bapak menanam walhasil Bapak tidak bisa keluar rumah. Nah, Lalu kenapa Anda di sini? nah ini Beri penjelasan logis. harusnya Anda bisa bertanya kan, itu kejadiannya kapan? Kan saya tidak ngomong barusan. Anda ini nggak mikir kadang-kadang ya.